Para hadirin Bapak Ibu, ikhwan maupun akhwat, rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih meneguhkan kita di atas iman, di atas Islam, di atas berbagai macam kebaikan, sekalipun mengiringi dengan itu semuanya kesalahan, kemaksiatan, ketergelinciran. Namun itulah sifat manusia yang tidak akan pernah mungkin luput dari kesalahan, kekhilafan, ketergelinciran. Tapi tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi bagi hamba-hambanya untuk senantiasa membasahi lisannya dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selain daripada syukur kita kepada Allah, tidak lupa kita memperbanyak kalimat istighfar, memperbanyak kalimat tasbih, memperbanyak kalimat tahmid dan berbagai macam kalimat-kalimat zikir yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para jemaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema kajian yang berjudul sikap penuntut ilmu di zaman fitnah. Bagaimana seorang muslim, terkhusus muslim atau muslimah tersebut adalah orang-orang yang mencintai ilmu, adalah orang-orang yang masih meluangkan waktunya di majelis ilmu, adalah orang-orang yang masih cinta kepada majelis-majelis dan halaqah-halaqah ilmu. Maka marilah kita sama-sama menyimak, sama-sama mendengar, sama-sama menasihati, dan tujuan nasihat kita adalah kepada diri kita masing-masing, dan juga insyaallah agar manfaatnya lebih luas. Nasihat ini kita tujukan untuk semua kita dan orang-orang yang kita cintai. Nasihat ulama berkaitan dengan bagaimana seorang itu bersikap menghadapi fitnah. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah taala. Tentunya orang yang sedang berperang tidak akan bisa memenangkan peperangan tersebut kecuali dengan senjata yang ampuh, dengan senjata yang benar, dengan jurus yang jitu. Maka demikian pula ketika seorang memerangi fitnah, memerangi berbagai macam perjuangan, ya, keburukan-keburukan, maka butuh perjuangan dalam menghadapi fitnah-fitnah tersebut. Maka setidaknya para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, setidaknya ada 3 landasan. Ada 3 landasan sebagai senjata bagi setiap muslim untuk bisa menjaga dirinya dan juga bisa mempertahankan dirinya terhindar dari berbagai macam fitnah. Dan sebelum kita sebutkan satu demi satu dari 3 landasan, 3 pondasi, 3 prinsip, 3 dasar utama seorang itu terhindar dan terjaga dari fitnah, maka kita perlu jelaskan terlebih dahulu apa fitnah yang dimaksud, yang barangkali di zaman ini begitu cepat menyebarnya, begitu banyak menyerangnya. Maka diantaranya adalah fitnah yang berupa penyimpangan akidah. Fitnah berupa penyimpangan akidah. Seorang yang bersosokkan dan berpenampilan muslim atau muslim, seorang yang bertutur kata dengan kata-kata Islam, bahkan kata-kata mutiaranya begitu indah terlontarkan dari lisannya, tapi ternyata isinya penyimpangan demi penyimpangan. Dan ini kita melihat bersama bagaimana fenomena ini begitu banyak. Yang barangkali dulu kita kenal orang ini lurus dalam beragama, orang ini begitu lurus dalam berdakwah, orang ini lurus dalam menasehati, tetapi ternyata fitnah yang begitu luar biasa di zaman ini
menjadikan seorang itu menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ya, tanpa kita bayangkan dalam benak pikiran kita siapa orang menyimpang tersebut, siapa namanya, dari mana asalnya, apa komunitasnya, apa nama lembaganya, itu bukan ranah dalam pembahasan kita pagi hari ini. Melainkan jenis fitnah ini jangan pernah kita merasa aman darinya. Oh, saya sudah ngaji, saya sudah bertahun-tahun mengenal manhaj, saya sudah belajar dengan ustaz-ustaz yang kompeten dalam bidangnya. Tetapi Allah mengingatkan kepada kita, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Maka tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali golongan orang-orang yang merugi. Artinya ayat ini mengajak kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita merasa diri kita aman dari fitnah. Jangan pernah kita merasa diri kita aman dari kekufuran. Jangan pernah merasa diri kita ini aman dari kesyirikan. Jangan pernah merasa diri kita ini aman dari dosa dan kemaksiatan. Karena semua peluang itu terbuka untuk kita selama kita masih hidup. Maka segala pintu peluang seorang itu terjatuh kepada keburukan itu sangat terbuka. Makanya ketika seorang ulama ditanya tentang bagaimana orang itu terhindar sebagaimana dia bisa menghindari fitnah, maka ulama menjawab, hari ini mungkin kita terlihat terlindungi oleh Allah dari fitnah, tapi kita tidak tahu bagaimana hari esok, dan paling pasti kita tidak tahu bagaimana akhir dari kehidupan kita. Ya, jadi sekali lagi yang dimaksud fitnah ini adalah diantaranya penyimpangan akidah. Kemudian diantara makna fitnah adalah bagaimana seorang itu berubah pahamnya, berubah cara memahami agama. Mungkin barangkali bukan urusan akidah, tapi ranah bawahnya adalah metode dalam beragamanya, manhajnya. Nah, ini juga ya mohon maaf, tidak sedikit saudara-saudara kita, naudzubillah min dzalik, nasallallahu salam wal afiyah. Semoga Allah berikan keselamatan kepada kita semuanya. Ya, tidak sedikit orang yang tadinya bersama-sama ya dengan kita satu majelis ilmu, bersama-sama dengan kita dalam satu tujuan, tetapi ternyata wal'iyadzubillah tidak lagi berada bersama barisan. Maksudnya apa? Tidak lagi di jalan ilmu. Ya, disibukkan dengan dunia, disibukkan dengan jabatannya, disibukkan dengan ketenarannya, disibukkan dengan segala yang membuat dia asyik dengannya. Ini juga fitnah, Pak. Fitnah apa itu? Fitnah dunia. Yang begitu mempesona, yang begitu terlihat indah, padahal hakikatnya adalah fata morgana. Dan jangan sampai kita pun terjerumus kepada perkara tersebut. Tidak sedikit para ikhwan dan akhwat sekalian, orang yang tadinya sibuk dengan agama kemudian terfitnah menjadi sibuk dengan dunia. Orang yang tadinya disibukkan dengan ketaatan ternyata dia berpaling dan bergaul dengan orang-orang yang jauh dari ketaatan. Ya, maka nanti akan diulas di dalam poin-poin ini, poin-poin penting berkaitan dengan usus. Ya, usus di sini maksudnya jamak dari asas. Ya, pondasi, dasar, prinsip yang wajib dipegang oleh setiap muslim sebagai senjata untuk melindungi dia agar dia terhindar dari fitnah. Yang pertama, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, al-asas al-awwal, pondasi yang pertama, imanun sahih wa ibadatun sahihah. Ini dasar yang pertama, Bapak Ibu sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Apa dasar yang pertama? Adalah iman yang benar dan ibadah yang benar. Iman yang benar dan ibadah yang benar. Nabi SAW pernah mewasiatkan wasiat yang sangat amat dibutuhkan di waktu tersebarnya berbagai macam fitnah. Apa wasiat beliau? Agar seorang itu menyibukkan diri dengan ibadah.
Apa alasannya? Li'annal ibadatal khalisah lillah. Karena ibadah yang dibangun di atas keikhlasan karena Allah. Ini alasannya para jemaah, perhatikan. Karena ibadah yang dibangun di atas dasar keikhlasan karena Allah, tujuannya tidak ada yang lain dalam ibadah tersebut kecuali wajah Allah, kecuali ridha Allah, tushghilul insan an umuril fitan. Maka akan menyibukkan manusia dari perkara-perkara yang masuk dalam kategori fitnah. Jadi kalau orang itu disibukkan dengan ibadah, maka dia akan dipalingkan dari fitnah. Sebagaimana orang itu kalau tergelincir dan disibukkan dengan fitnah, maka dia akan dipalingkan dari ibadah. Baik. Faba'dun nas yahwi an yalgha fil fitan hunak wa hunak. Karena sebagian manusia terombang-ambing kepada fitnah A, kemudian fitnah B, fitnah C, dan seterusnya. Intinya apa? Kepada keburukan demi keburukan. Walakin idza ja'atil ibadah dha'ufa. Lihat para jemaah, kita rasakan ketika kita disibukkan dengan pekerjaan kita, dengan bisnis kita, dengan usaha kita, dipanggil sama Allah dengan panggilan azan. Kalau kita adalah orang-orang yang terpanggil, setidaknya kesibukan tersebut dari fitnah itu melemah, betul atau tidak? Walaupun mungkin ibadahnya belum khusyuk, belum maksimal, tapi setidaknya ketika kita sibuk dengan fitnah dunia, dipanggil oleh Allah dan kita manut, kita memenuhi panggilan Allah, kemudian kita salat, kita doa, kita zikir, maka fitnah tersebut melemah. Kenapa? Dengan panggilan ibadah yang kita penuhi itu. Fala yatad li rak'atain lillahi rabbil alamin. Maka seorang itu barangkali ya ketika fitnah itu terjadi, dia tidak lagi menikmati fala yatad li rak'atain lillah. Ya dia tidak menikmati lagi dikarenakan 2 rakaat yang dia kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Lakin yatad an yajlis usbu'an wa usbu'ain yutabi kalaman min huna wa min hunak. Nah, orang yang terkena fitnah itu dia tidak lagi nikmat dengan ibadah, tetapi justru sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan dia duduk di sana, dia duduk di sini, dia bergaul ke sana, dia bergaul ke sana kemari, dia mengikuti berbagai macam perkataan-perkataan yang tidak ada manfaat dan gunanya bagi dia. Maka al-wajib 'alal insan, kewajiban bagi setiap manusia, an yuqawwi imanahu, hendaknya dia menguatkan imannya, wasilatahu billah, dan dia menguatkan silahnya, hubungannya dengan Allah, waqtal fitan, ketika fitnah itu terjadi. Lianna hadza yahmil insan, karena ibadah ini akan melindungi manusia, wa yu'alliquhu billah, dan akan menjadikan hubungannya kembali erat dengan Allah, fayastaniru qalbuhu binuril iman wal ibadah wa ta'ah, sehingga hatinya itu terang benderang dengan cahaya iman, cahaya ibadah, dan cahaya ketaatan. Baik, apa dalil berkaitan dengan poin yang pertama ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, al-ibadatu fil harj kahijrati ilayya. Ibadah di waktu harj. Ya, nanti akan kita jelaskan apa makna harj. Ibadah di waktu harj, maka pahalanya itu seperti hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang beribadah di waktu harj, maka pahala ibadahnya seperti pahala hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan al-harj? Di antaranya fi halil harj wal qatl. Di waktu terjadinya berbagai macam fitnah dan pembunuhan. Kalau kita dengar ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin zamannya telah tiba dan akan semakin parah. Berbagai macam berita menyuguhkan kepada kita, entah yang modelnya suara, modelnya tulisan, modelnya penampakan
yang disorot oleh media, tapi di mana-mana pembunuhan itu sudah tidak asing lagi. Ya, ada suami membunuh istrinya, ada istri walaupun tidak secara langsung membunuh suaminya. Dengan cara apa? Dengan cara bersekongkol dengan orang lain untuk agar terbunuh suaminya. Ada orang tua membunuh anaknya, ada anak membunuh orang tuanya, ada tetangga membunuh tetangganya, dan seterusnya. Mungkin dengar beritanya ya. Itu waktu fitnahnya. Ya, harga darah seorang itu sudah tidak lagi berharga, sudah sangat murah. Nah, ini berarti apa? Ini sudah zamannya fitnah itu tersebar di mana-mana. Maka orang yang menyibukkan diri dengan ibadah, dengan ketaatan yang dibangun karena Allah, maka dia akan terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini poin yang pertama, ya, sebagai catatan penting yang harus kita ingat, para ikhwan dan akhwat sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Ada sebuah pernyataan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan banyak ulama yang lainnya. Man lam tushghilhu al-ibadah wa ta'ah syaghalathu adz-dzunub wal ma'siyah. Barang siapa yang dia tidak disibukkan oleh ketaatan dan ibadah, maka dia akan disibukkan dengan dosa dan kemaksiatan. Jadi hati-hati. Kalau kita semakin jauh dari ketaatan, kalau kita semakin jauh dari ibadah, kalau kita semakin jauh dari tempat-tempat baik, maka tidak ada kemungkinan lain, tidak ada pilihan lain, tidak ada alternatif lain kecuali dia akan disibukkan dengan lawannya. Tidak sibuk ibadah, maka sibuk dengan kelalaian. Tidak disibukkan dengan kebaikan, maka disibukkan dengan keburukan. Karena memang tidak ada pilihan lain. Orang nggak mungkin cuma nganggur diam nggak. Kalau nganggur diam, tidak ada ibadah, tidak ada kemaksiatan, berarti apa namanya? Lalai. Tidak ada hal bermanfaat yang harus dia kerjakan. Sedangkan setiap manusia itu, kata Nabi SAW, kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Setiap manusia itu berjalan, sedang berjalan, Pak. Setiap kita sedang berjalan. Walaupun secara fisik kita diam, kita mukim, kita santai, kita tiduran, kita rebahan, tapi hakikatnya sejatinya setiap kita sedang berjalan menuju Allah. Faba'i'un nafsahu, dia sedang menjual dirinya di hadapan Allah. Apakah menjual dirinya untuk membebaskan dirinya dari neraka, atau justru menjual dirinya untuk menjerumuskan dirinya ke dalam neraka? Ini jelas hadisnya. Kullun nas yaghdu, setiap manusia melalui jalannya. Berjalan dia, Pak. Setiap kita berjalan. Nah, maka lihat siapa dia tidak, barangkali dia tidak tidak sibuk dengan kemaksiatan, tidak datang ke kelabing, tidak nongkrong sana nongkrong sini dengan teman-teman tidak jelas, tidak mabuk-mabukan, tidak judi dan lain sebagainya. Tapi dia diam, tidak ada kebaikan yang dia lakukan, tidak ada aktivitas yang baik yang dia kerjakan, apalagi tidak ada ketaatan yang dia sibukkan dirinya dengannya. Maka apa yang terjadi? Kelalaian. Sedangkan kelalaian adalah salah satu sebab pintu dosa. Kelalaian, pengangguran, kaum rebahan, ini adalah salah satu apa? Pintu dosa dan maksiat. Kenapa dikatakan pintu dosa dan maksiat? Karena kalau orang sudah diam, tidak ada kebaikan yang dia kerjakan, maka tidak mungkin syaitan membiarkan diri dia diam saja begitu. Tak mungkin. Pasti syaitan membisikkan dirinya untuk melakukan keburukan. Maka syaitan dilawan dengan ibadah. Syaitan dilawan dengan ketaatan. Syaitan dilawan dengan kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang ada nilai kebaikannya. Begitu. Enggak mungkin orang hanya diam saja tidak ada nilai apa-apa, tidak. Pasti diarahkan oleh syaitan kepada arah yang tidak baik. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Fatir, "Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Di dalam surat Fatir Allah mengatakan, hanyalah syaitan itu menyeru kelompoknya, menyeru teman-temannya, menyeru teman sejawatnya, sejenisnya, agar menjadi penghuni-penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala.
Jadi syaitan tidak akan berhenti untuk menggelincirkan manusia ke dalam jalan kesesatan. Baik. Jadi sekali lagi di poin yang pertama ini, bagaimana agar manusia itu terlindungi dan terjaga dari fitnah? Maka dia harus memperkuat imannya dan menyibukkan diri dengan apa? Dengan ibadah dan ketaatan. Yang kedua, al-asatsu tsani, pondasi yang kedua, ilmun sahihun muwassilun mabniyun ala dalail al-kitab wa sunnah. Ilmu yang sahih, ini pondasi. Ilmu yang benar, ilmu yang lurus, yang akan menghantarkan dan dibangun di atas dalil-dalil kitab dan sunnah. Dan beliau mengatakan di sini, para jemaah sekalian, yang perlu kita perhatikan bahwasanya tidak ada sumber yang murni. Tidak ada, Pak, sumber yang paling murni untuk ilmu yang sahih yang dibutuhkan di waktu terjadinya dan merebaknya berbagai macam fitnah, yang mana kebutuhan seorang kepadanya melebihi kebutuhan kepada yang lainnya. Ya, tidak ada, Pak, sumber yang sahih yang dibutuhkan di waktu fitnah, saya ulangi, yang kebutuhan seorang kepada sumber tersebut yang sangat murni melebihi kebutuhan yang lainnya, melebihi daripada, kita jeda dulu, melebihi daripada titik-titik. Ya, nanti kita akan sebutkan. Saya di sini menyebutkan, terkadang didapatkan dari sebagian orang, para jemaah, ketika terjadi berbagai macam keburukan, fitnah atau apa yang dirasakan dirinya, maka apa yang dia ungkapkan? Perhatikan para jemaah, apa yang dia ungkapkan? Dia mengatakan, Ustaz, kira-kira untuk sekelas saya ini, saya sedang begini-begini, kira-kira buku apa? Kan begitu ya? Kira-kira buku apa, karya siapa, karya syekh siapa sebagai bahan rujukan bagi saya agar dibaca dan bermanfaat untuk saya di waktu saya terfitnah. Ya, sebagian mengungkapkan demikian. Ustaz, buku apa kira-kira? Karya siapa? Ya, dari ulama, dari fuqaha dan lain sebagainya. Maka jawabannya adalah benar. Ketika kita meminta petunjuk kepada seorang ustaz, kepada seorang ulama, kepada seorang yang kita percaya keilmuannya, kita bisa mengambil faidah dari kitab tersebut. Kita bisa mengambil manfaat dari kitab tersebut. Tetapi tidak ada kitab yang lebih baik, yang lebih kuat, yang sumbernya benar-benar murni, tidak tercampur dengan apapun, yang tidak ada kesalahan sedikit pun di dalamnya kecuali apa? Al-Qur'anul Karim. Jadi maaf, kalau orang sibuk dengan kitab-kitab ulama tapi nggak sibuk dengan Al-Quran, itu salah. Sibuk bahas kitab, karya ulama, entah siapa, mau afwan. Ya, ini bukan dalam rangka menjatuhkan, tapi sebagai bahan renungan. Wah, ini bagus nih karya Syekh Abdul Razak, ulama yang masih hidup zaman sekarang. Oh, ini karya gurunya, Syekh bapaknya sendiri, Abdul Muhsin bin Al-Abbad Al-Badr. Oh, ini karya gurunya lagi, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, atau Syekh bin Baz, atau ulama di zaman sekarang yang masih hidup senior, Syekh Shalih Al-Fauzan dan lain sebagainya. Oh, ini bagus. Misalnya Al-Wiqayatu minal fitan, bagaimana cara orang itu terhindar dari fitnah. Bagus betul, kita akan mengambil manfaat, kita akan mengambil pelajaran dari karya-karya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi tidak ada yang lebih baik, yang lebih kuat, yang seorang itu lebih membutuhkan di waktu fitnah melebihi kebutuhannya kepada apa? Al-Quran. Ini orang sering salah, Bapak Ibu.
Dia sibuk dengan kitab lain, tapi dia berpaling dari Al-Quran. Baik. Beliau mengatakan, mahma kutiba, bagaimanapun kitab itu ditulis, lan yakuna khairan min mudarasatika li kitabillah, maka tidak akan mungkin bisa mengalahkan kebaikannya daripada kebaikan engkau ketika engkau membahas kitabullah. Tilawatan, baik itu dengan cara membaca, wa hifdhan, baik itu menghafal, wa ta'alluman, dan lebih-lebih lagi kita benar-benar mendalami dengan cara mempelajarinya. Ya. Dan yang semisal dengannya apa itu? Dan yang semisal dengannya adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dua hal ini ya. Ilmun sahih, ilmu yang benar, yang sumbernya benar-benar murni adalah Quran dan sunnah. Maka setiap kali fitnah itu begitu menggelapkan untuk kehidupan kita. Jadi kehidupan kita ini semakin gelap, kullama ihtajata ila quwwatin nur, maka engkau benar-benar sedang membutuhkan kuatnya cahaya yang terang benderang. Yakni ahyanan al-insan 'indama takunul fitnah laysat qawiyyah yahtaj ila al-qalil minal ilm. Karena barangkali fitnahnya sedang tidak kuat, maka dia mungkin butuh sedikit ilmu saja. Ya. Tetapi kalau fitnahnya semakin parah, semakin kronis, semakin hebat, semakin kuat, maka kita butuh kepada cahaya yang juga sama-sama kuat. Gitu, ya. Jadi kalau fitnahnya semakin kuat, maka cahayanya juga butuh yang lebih kuat. Maka apa itu? Apa cahaya yang kuat tersebut? Tadi sumbernya Quran dan Sunnah. Dan apa sumber cahaya yang kuat tersebut? Di mana dia? Maka jawabannya dua. Ya, turunan. Ya, turunan daripada sumber yang sahih, turunan daripada sumber yang sahih Quran dan Sunnah tadi. Maka sesuatu yang kita butuhkan sehingga mewariskan cahaya yang begitu terang benderang untuk mengalahkan betapa gelap gulitannya fitnah. Apa itu? Yang pertama, min manba'il iman wal ibadah wa ta'alluq billah, yaitu dari sumber iman, ibadah, dan keterkaitannya dengan Allah. Karena dulu para ulama salaf, para jamaah, dulu ulama salaf ketika mereka melihat, memandang di sekitarnya itu sudah banyak fitnah terjadi, maka mereka segera kembali kepada Allah. Mereka semakin memperkuat hubungannya dan mempererat kebergantungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka buktikan dengan apa? Dengan banyak berdoa. Doa ini apa sih Bapak Ibu? Ya, doa. Orang kalau berdoa berarti apa? Sedang mendekatkan dirinya kepada siapa? Kepada Allah. Dia merasa dia sedang di hadapan Allah kalau orang berdoa begitu. Maka mereka segera kembali kepada Allah dengan cara mereka memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi sumbernya adalah sumber iman, ibadah, dan kebergantungan keterkaitannya dengan Allah. Yang kedua, jalsatut tafakkur wal ibadah. Dia duduk dengan merenung dan dalam rangka ibadah. Duduk, merenung, dan dalam rangka ibadah. As-sujudu tawil hadza huwal ilhah alladhi yahtaj ilaihi al-muslim. Dan di antara yang bisa dia lakukan adalah apa? Dia melakukan sujud yang panjang, yang mana sujud yang panjang ini merupakan apa? Merupakan cara mengadu dan merintih dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mengadu dan merintih dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah taala. Maka dari poin ini bisa kita tarik benang kesimpulan bahwasanya semakin orang itu jauh dari sumber yang murni dari Quran, baik dengan membacanya, baik dengan menghafalnya, baik dengan mempelajarinya, maka fitnah untuk hatinya akan semakin menghilangkan cahaya dan menjadikan hatinya gelap. Maka sangat mudah dia diserang. Ya, kalau bahasa tubuh
Orang itu kalau imunnya sedang nggak kuat, maka apa yang terjadi? Cepat sakit, Pak. Hujan sakit, cuaca lagi nggak baik sakit, kena angin sakit. Ada orang sakit ketular mudah, imunnya sedang tidak kuat. Nah sekarang kita akan jatuh kepada sakit yang namanya fitnah ketika apa? Ketika cahaya. Yang namanya iman bukan imun, ya. Yang namanya iman, yang namanya ilmu yang sahih, yang sumbernya Al-Quran dan Sunnah, itu melemah darinya, maka semakin mudah dia terjatuh kepada fitnah. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Tidak ada sesuatu yang bisa memberikan cahaya kepada manusia dalam waktu fitnah dibandingkan cahaya ilahi. Dibandingkan cahaya ilahi. Jadi kebutuhan kita kepada cahaya yang Allah berikan kepada kita itu melebihi kebutuhan kita kepada cahaya yang kita lihat di jalanan, di rumah kita dan dimanapun itu berada, yang menerangi perjalanan kita. Perhatikan para jamaah dalilnya. Allah mengatakan di dalam surat An-Nur ayat ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat ke-40. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yaj'alillahu lahu nur, fama lahu min nur." Na'udzubillahi min dzalik. Siapa yang Allah tidak jadikan baginya cahaya, siapa yang Allah tidak berikan kepada cahaya, fama lahu min nur, maka dia nggak akan punya cahaya. Siapa orang yang Allah nggak berikan cahaya kepadanya, maka dia nggak mungkin punya cahaya. Bisa difahami ya? Bisa difahami? Siapa orang yang tidak Allah berikan cahaya, maka berarti dia tidak punya cahaya. Jadi siapapun orang yang datang kepadanya, menceramahinya, merangkulnya, mengajaknya, tapi kalau Allah tidak berikan cahaya kepadanya, tidak seorang pun yang dapat memberikan cahaya kepadanya. Tidak seorang pun yang dapat memberikan cahaya kepadanya. Maka lihat di antara doa yang harus kita baca, walaupun mungkin pada prakteknya sering lupa, terlebih yang hafal sering tukar-tukar. Doa menuju masjid, Pak. Dari rumah menuju masjid. Bukan ketika masuk masjidnya Allah maftah li abwaaba rahmatik. Tapi doa ketika keluar dari rumah menuju masjid. Selain kita mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, apa di antara doanya? Doa meminta cahaya. Allahumma ij'al fi qalbi nura. Ya, wa min amami nura wa min wara'i nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min tahti nura. Gitu, Pak. Allahumma inna nas'aluka nura. Itu di antara bentuk kalimat doa yang kita baca ketika kita menuju masjid, dan itu bukan untuk sholat saja. Ketika kita misalnya ketika bermajelis ilmu, ini untuk mengingatkan ya, karena kita semuanya sering lupa. Ya Allah berikan untukku apa? Cahaya. Dari depan cahaya, dari belakang cahaya, dari kanan cahaya, dari kiri cahaya. Minta cahaya dari Allah. Karena orang yang gak dikasih cahaya sama Allah, tidak akan ada yang bisa menyampaikan cahaya kepadanya. Sekalipun mungkin secara zahir matanya sehat, kemudian bumi masih terang-terang saja, lampu di mana-mana, ya dia melihat, matanya masih bisa menangkap cahaya, dia bisa melihat, tapi batinnya yang tidak punya cahaya. Bukankah ini buta yang hakiki? Ketika mata bisa melihat, tapi batin tidak bisa melihat kebenaran. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi ada orang, walaupun tentunya kesehatan juga penting, ada orang tidak bisa melihat dengan matanya, tapi dia bisa melihat dengan batinnya. Maksudnya apa? Fisiknya dia punya kekurangan, tapi hatinya bersih, di atas jalan kebenaran, jauh dari kesalahan dan penyimpangan. Maka tentunya orang ini adalah orang yang
dekat dengan Allah sekalipun fisiknya terlihat punya kekurangan yang kita pandang terkadang kita pandang dengan sebelah mata. Baik, ini poin yang kedua ya. Al-asas asalis, prinsip atau pondasi yang ketiga. Coba kita ulang dulu. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? Apa dasar pertama? Iman yang benar dan ibadah yang benar. Intinya adalah menyibukkan diri dengan ibadah yang membuat semakin baik kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu yang benar. Ya, ilmu yang benar yang dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi poin ini juga perlu kita tambahkan intisarinya para jamaah sekalian. Jangan sampai kita mengambil ilmu dari sumber yang salah. Jangan sampai kita mencari ilmu dari sumber yang salah. Karena kalau seorang itu mendapatkan ilmu tapi salah, ya maka tidak akan menghantarkan dia kepada jalan yang benar, akan salah alamat dia. Karena ketika dia akan menuju, dia salah ketik alamatnya. Ya kalau zaman modern sekarang kita ingin menuju suatu tempat tapi salah ketik tulisan alamatnya. Kita buka Gmaps, Google Maps. Kita mau ke tujuan A, tapi kita salah tulisan, malah B, C, apalagi Z. Sampai atau tidak kepada tujuan tersebut? Tidak akan sampai, sekalipun kita menganggap akan sampai. Diikuti belok kanan, diikuti belok kiri, diikuti 10 meter lagi diikuti. Ternyata tujuannya salah karena sumber awalnya sudah salah. Maka berhati-hati. Ya, berhati-hati ketika kita menimba ilmu. Berhati-hati ketika kita bermajelis ilmu. Renungkan, fikirkan, inikah jalan kebenaran, inikah yang harus saya ambil, inikah yang saya harus amalkan, inikah yang harus saya jalankan, dan seterusnya. Baik, kemudian yang ketiga, ini tidak kalah pentingnya ya. At-ta'amul wa ta'adud ma'a ikhwanihi. Bermuamalah dan saling menguatkan dengan saudaranya. Bermuamalah dan saling kuat menguatkan dengan saudaranya. Dalam hal apa? Saling menguatkan dalam menuntut ilmu. Jadi jangan bergaul, Pak. Jangan sekali-kali bergaul kecuali dengan penuntut ilmu juga. Bapak Ibu sekalian, jangan bergaul, kalau berteman bebas. Dalam tanda kutip ya, maksudnya kita menyapa siapapun, kita berbaik kepada siapapun boleh, tapi bersamaan, berbarengan, nempel dengan siapa? Jangan nempel kecuali dengan orang yang sama-sama cinta ilmu. Karena kalau kita tidak berteman dengan orang yang cinta dengan ilmu, orang yang suka dengan majelis ilmu, maka mau tidak mau akan datang waktunya kita jauh dari majelis ilmu. Ya. Tetapi kalau berteman dengan orang yang senang dengan majelis ilmu, senang dengar ilmu, senang dengan ahli ilmu, maka apa? Ketika kita mulai bergeser, ketika kita mulai melemah, ketika kita mulai menjauh, akan ada orang yang merangkul kita, mengingatkan kita, menuntun kita untuk kembali ke majelis ilmu. Jadi harus saling ta'amul, bermuamalah, ta'adud, saling menguatkan bersama saudara-saudaranya sesama muslim dalam rangka menuntut ilmu. Dalam rangka apa lagi? Da'watan ilallah, dalam rangka berdakwah kepada Allah. Makanya saya sering juga sampaikan kepada teman-teman dai gitu ya.
saya sampaikan kepada teman-teman yang satu grup yang saya kenal, Ustaz, saya pengen berkunjung, Ustaz main dong ke tempat saya, Ustaz kami undang, ayo cuma sekedar makan-makan, ngopi-ngopi nggak apa-apa. Ya, saya sering Pak. Walaupun sebagian ada yang nggak bisa karena kesibukannya kita berbaik sangka, ya. Kenapa? Karena memang di dunia ini bahkan sebagian orang mengatakan tidak lagi tersisa kelezatan kecuali di antaranya kita berteman dengan orang-orang soleh, kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Itu di antara kenikmatan yang tersisa di dunia ini. Di antara, ya, bukan satu-satunya. Di antara kenikmatan yang tersisa di dunia ini, di antaranya adalah berteman, berduduk-duduk dengan orang-orang soleh. Nah, maka jangan menganggap Bapak Ibu sekalian, ya, yang membutuhkan teman, ya, untuk bisa tetap istiqomah di majelis kami yang berdakwah, yang menyampaikan nasihat itu pun sama butuh. Dakwah nggak bisa sendirian, Pak. Saya nggak bisa sendiri gitu. Wah, ini saya merintis, enggak. Kita butuh kawan-kawan yang satu visi, satu misi, satu tujuan, satu kesibukan, satu pikiran, satu keinginan, satu harapan. Yang perjalanan kita sama, berjalan di atas dakwah, mengajak manusia kepada kebaikan agar diri kita pun terajak kepada kebaikan. Ya, mengajak manusia menjauhkan diri dari penyimpangan agar kita pun terhindar dari penyimpangan. Apalagi wajihad dan fisabilih, dan untuk berjihad di jalan Allah, wa khasatan zamanal fitan. Terlebih kita butuh saudara-saudara kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya di zaman fitnah. Karena manusia itu butuh kepada saudaranya yang suka menasihati, yang mengingatkan dia tentang Allah, yang mendekatkan dia kepada Allah, dan yang mengingatkan dia dari orang-orang yang melalaikan dia, menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenisnya. Ya, dengan berbagai macam jenisnya. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, hati-hati kita berteman dengan orang yang justru menjadikan kita lalai dan menjauhkan kita dari Allah dengan berbagai macam modelnya. Misalnya, maaf, saya punya usaha ini. Oke, saya punya bisnis. Boleh Pak, berusaha, berbisnis, berdagang boleh. Tapi hati-hati dengan siapa kita bergaul. Oh enggak, ini saya dalam ranah bisnis saja kalau sama dia. Hati-hati, ya. Kalau kita bisa berbisnis dengan orang soleh, orang-orang yang sama sholat, orang-orang yang sama meluangkan waktu. Ayo, ini kita udah sibuk dunia terus nih, kita duduk di majelis ilmu. Nah, orang yang sama-sama begitu Pak, maka lebih baik kita dengan orang tersebut dibandingkan yang lainnya. Karena di dunia ini Pak, kalau kita nggak terwarnai, kalau kita nggak mewarnai, kita diwarnai. Udah, cuma pilihan cuma itu. Kalau kita nggak mengajak, kita yang diajak, terajak kita. Ya, maka penting, ya. Silahkan kita, sekali lagi, bukan berarti kita membatasi diri jadi introvert, ya, menghindar, mengasingkan diri, tidak. Kita terbuka. Tapi kalau untuk bergaul yang dengannya kita sering bersamaan, kemana-mana bareng dan lain sebagainya, maka pilihlah orang-orang yang saleh. Pilihlah orang-orang yang tidak menjauhkan kita dari Allah. Pilihlah orang-orang yang justru mengingatkan kita kepada kampung akhirat kita yang abadi. Jangan salah pilih teman. Baik. Karena lihat di sini juga disebutkan aksar ma yurahin alaihi a'da'ullah azza wa jalla li hadhihi al-azmah huwa tafarruq al-muslimin. Karena di antara cara musuh-musuh Allah untuk menjadikan orang itu menyimpang, bagaimana caranya? Memecah belah kaum muslimin, mencerai-beraikan barisan-barisan kaum muslimin. Makanya ada adu domba. Jadi saya wasiatkan kepada para penuntut ilmu, kalau ada sebuah fitnah, entah itu perdebatan atau apa, sebagai penuntut ilmu nggak usah menyibukkan diri dengan itu. Ya, sibuk aja belajar.
sibuk belajar amalan apa yang dipelajari, upayakan sibukkan diri dengan mengamalkannya. Nah begitu. Ya jangan sibuk ikut komen sini, sibuk ikut baca status ini, komenannya dibuka, status ini komennya buka, video ini ditonton, lihat komenannya dibuka, semuanya dibuka. Kemudian nimbrung, aduh ini kemungkaran nih, saya harus ikut campur. Habis tuh waktu situ. Biasanya kita tergoda begitu Pak, gatal pengen ikut komen dengan niatan baik. Ini orang kalau nggak ada yang ngingetin, kalau bukan saya siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kan begitu. Ya maka saya katakan hati-hati. Terjatuh pada fitnah, bukannya kita mendapatkan dari tujuan niat kita yang baik, niatan kita sudah baik, tapi caranya salah, menyibukkan dengan berbagai macam kelalaian, sehingga akhirnya wal'iyadzubillah kita pun terjatuh kepada fitnah tersebut. Ya karena yang musuh-musuh Islam itu sedang menggerogoti Islam dari segala arah, dari segala sisi. Itu musuh-musuh Islam, diantaranya adalah dengan cara memecah barisan kaum muslimin dan melemahkan ikatan yang kuat di antara kaum muslimin. Maka di zaman fitnah ini yang kita butuhkan adalah apa? Antal taqi bihal qulub. Adalah agar hati-hati itu bersatu. Hati itu bergabung. Barangkali fisik berpisah tapi hatinya bersatu. Barangkali fisiknya jauh tapi hatinya dekat. Orang bilang apa? Jauh di mata, dekat di hati. Apa itu? Ini banyak jawabannya ya. Ada yang benar, ada yang menyeleweng dan lain sebagainya. Baik. Dan terlebih juga yang tidak kalah pentingnya, man yaltazim manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dan yang paling dibutuhkan juga, kita bergaul dengan orang-orang yang berpegang teguh kepada manhajnya ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena kalau kita sama-sama bergaul dengan orang-orang yang sama-sama maaf ya, bukan kita mengkotak-kotakan, sama-sama sepaham, itu Pak, yang dia berpegang teguh dengan Quran dan sunnahnya, maka hati kita lebih damai lagi Pak. Hati kita lebih damai lagi. Walaupun secara umum al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu adalah saudara Islam. Al-mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu bersaudara semuanya. Tapi tidak dipungkiri para jamaah sekalian, kita nggak bisa nyaman dengan semua orang, betul atau tidak? Nggak bisa kita nyaman dengan semua orang. Dengan siapa kita nyaman? Dengan orang yang satu visi dengan kita, dengan orang yang sepaham dengan kita, dengan orang yang kita berjalan bersama. Dia tahu kekurangan kita dan bisa memaafkannya. Kita tahu kekurangan dia dan kita bisa mentoleransinya. Nyaman gak Pak? Nyaman. Kalau kita jalan sama-sama, kita sedikit salah ditendang, ditejeh gitu ya kalau bahasa Sunda. Ditengkas. Harus salah dikit. Kita juga ke dia gak nyaman. Kenapa? Ternyata gak amanah. Ternyata suka bohong. Ternyata dusta. Gak akan nyaman Pak. Sekalipun jalannya seolah-olah apa? Bersamaan dan berbarengan. Maka kita butuh teman-teman yang tadi multazim, teman-teman yang istiqomah berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, sekalipun tidak ada teman yang sempurna. Nggak ada manusia yang sempurna. Baik. Beliau kemudian menyebutkan di sini beberapa permasalahan, ya. Beberapa permasalahan di permasalahan kontemporer yang berkaitan dengan perkara-perkara terkini. Wal fitan, dan di antara bentuk fitnah adalah apa? Kata beliau, mas'alatu al-internet. Masalah apa? Internet. Ini bahasa Arabnya ya internet apa? Ya internet. Dan beliau mengatakan wa huwa minal fitanil 'azimah
dan ini termasuk fitnah yang agung. Makanya Pak, di semua pondok, kecuali pondok yang ya maaf ya, yang mungkin nggak ketat kayak ini, hampir di semua pondok pesantren pasti menerapkan peraturan santri nggak boleh pegang handphone. Santri nggak boleh pegang handphone Pak, karena nggak mungkin seorang itu bisa fokus, bisa khusyuk, bisa terhindar dari berbagai macam kesibukan kalau di depannya ada apa? Internet, ada handphone, ada media sosial. Lagi ngafalin baru dapat 2 baris, buka dulu scroll 2 jam. Yang ini baru 5 menit, ini udah 2 jam gak kerasa. Yang 2 menit kerasa banget. Yang 2 baris kerasa banget. Waduh, kerasa banget, kayak lama. Yang 2 jam gak terasa. Fitnah atau bukan ini? Fitnah Pak. Ini disebutnya minal fitnanil azimah. Di antara fitnah yang sangat amat besar, sangat agung. Wal kalam haulahu yatul, karena perbincangan di dalam di sekitar internet itu pasti panjang. Lakin ahab an akhtasir kalam fi min khilal. Ya, tetapi saya ingin ringkas pembicaraan tentang handphone ini atau tentang internet ini agar kita bisa terhindar dari fitnah ini juga ya. Dan saya wasiatkan juga, ini bukan untuk santri, bukan, tapi untuk para orang tua. Untuk para orang tua yang berminat memasukkan anaknya ke dalam pondok, jangan sampai apa yang sudah diberikan atau menjadi aturan pimpinan pondoknya, aturan pesantrennya, kemudian orang tuanya justru yang pertama kali menghancurkan aturan tersebut ketika anaknya kembali ke rumahnya masing-masing. Gurunya udah jaga-jaga diperketat, orang tuanya malah menyodorkan. Orang tuanya baik secara langsung ataupun tidak langsung, orang tuanya yang merusak anaknya sendiri. Dan untuk para orang tua yang tidak minat anaknya dimasukkan ke dalam pondok pesantren, yang tidak minat masukkan anaknya ke pondok pesantren, apalagi anak-anak yang masih kecil, jangan juga dikasih handphone. Jangan dikasih handphone. Ya, banyak orang tua tidak sabar anaknya merengek, dikasih apa? YouTube, nih nonton aja deh. Biar orang tuanya juga khusyuk dengan YouTube-nya, nggak diganggu. Subhanallah, ini fenomena yang mengerikan. Main game, ya. Kemudian ya nonton kesana kemari, buka ini, buka itu. Dia kira orang tua ini nggak akan dihisap atas kelakuan anak yang begitu. Ya, kelakuan anak yang secara langsung ataupun tidak langsung yang ternyata dirusak oleh bapak atau ibunya sendiri dengan menyodorkan dan memfasilitasi bukan dalam urusan penting. Kalaupun urusan penting tetap dalam kontrolnya, tetap dalam perhatiannya, maka orang tua tersebut hakikatnya sedang memperberat hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ya. Baik. Tentunya para jamaah tidak mutlak ya HP itu atau internet itu buruk. Enggak mutlak, karena di balik fitnah atau di balik sesuatu itu yang menjadi ladang fitnah, ternyata itu juga bisa menjadi ladang kebaikan. Internet bisa jadi ladang kebaikan. Tersebarnya ceramah, tersebarnya tulisan, tersebarnya kebaikan, tersebarnya fatwa, tersebarnya tafsiran dan lain sebagainya, itu lewat apa? Internet, cepat sekali. Ya, ini diantara perkara yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang perlu kita perhatikan, internet diantaranya karena fitnah juga. Tadi yang pertama apa? Sebagaimana dia bisa jadi ladang keburukan, ternyata dia juga bisa menjadi ladang kebaikan. Yang kedua, berkaitan dengan fitnah internet ini adalah
Jangan jadikan internet ini menjadi sumber ilmu. Kalau menjadi asupan tambahan ilmu silahkan, tapi kalau jadi sumbernya jangan. Ya misalnya kita ingin baca tafsir, kita buka internet, kita buka misalnya tentang fikih, kita buka kitab-kitab fikih. Hanya bisa. Ini bisa kita lihat, tapi untuk jadikan sumber rujukan pertama maka tidak boleh. Karena orang itu yang ingin menjadi penuntut ilmu yang sesungguhnya, dia harus apa? Dia harus bangun pondasi dan dasar ilmunya di atas dasar ilmu syar'i yang sahih. Kemudian yang ketiga, hendaknya bermuamalah dengan internet itu harusnya dengan akhlak yang baik. Karena kita lihat di internet itu apa yang terjadi? Seperti kebun binatang, semuanya kata-kata keluar tuh. Ya monyet, ya apa semuanya keluar. Ya. Maka kalau kita tidak menjaga-jaga diri dengan akhlak yang baik, maka ini menjadi ladang fitnah bagi kita. Semua kalimat-kalimatnya keluar yang tidak baik. Dan kita yang niatnya baik bisa juga terpancing, Pak. Maka kita juga jawab, wah ini ngeledek amat nih, hina banget nih. Oh, kita balas. Maka kalau kita balas, apa bedanya kita dengan dia begitu? Ini fitnah juga. Baik. Kemudian di antara wasiat menghadapi fitnah para jemaah sekalian, azanillahu ikum ajmain, untuk para penuntut ilmu adalah tadi kan tiga dasarnya sudah, itu tiga dasar utamanya. Tetapi wasiat berikutnya tadi ya, berhati-hati dari fitnah internet. Kemudian di antaranya jangan tergesa-gesa dalam urusan an-nawazil. Jadi an-nawazil itu urusan-urusan terkini. Urusan-urusan apa? Kontemporer. Ya bisa di inilah, selain internet apa gitu ya, Pak. Itu sebagai penuntut ilmu jangan punya sikap tergesa-gesa. Kalau ada sesuatu yang kita ragukan, ada sesuatu yang kita masih bimbang, maka kembalilah kepada ulama, tanyakan kepada mereka, minta fatwa dari mereka. Ya urusan-urusan apa yang datang belakangan ya, kontemporer atau urusan-urusan terbaru, urusan-urusan terkini. Baik, nah ini secara umum dan secara garis besar para jemaah sekalian azani Allah yakum ajmain, wasiat bagi penuntut ilmu ketika dia dihadapkan dengan fitnah ya. Baik, para jemaah sekalian azani Allah yakum ajmain, tidak lupa juga kami ingatkan hal yang tidak kalah pentingnya kita kuatkan di zaman sekarang ini dan memang sangat terasa, Pak. Yaitu apa? Doa, Pak. Ya, jangan anggap sepele, jangan anggap remeh, jangan anggap sederhana yang namanya doa. Ya, orang bilang kan gitu, sederhana, doa aja. Enggak, itu senjata utama, doa. Senjata paling jitu, doa. Maka terus harus banyak berdoa. Berdoa agar kita terhindar dari fitnah. Karena tidak sedikit, dan saya cerita ke santri saya, kaget dia ya, ketika saya menceritakan salah seorang yang tadinya terpercaya untuk dijadikan sumber ilmu. Saya katakan, ini gurunya fulan, satu angkatan dengan Ustadz fulan yang ilmunya sama-sama mumpuni, tapi sekarang pemahamannya begini. Astagfirullah, dia kaget. Satu sumber ilmu, satu guru, satu angkatan, kemudian dalam keadaan baik-baik saja, ternyata berlalunya zaman, mungkin salah pergaulan,
mungkin kurang doa, mungkin dan banyak kemungkinan. Wallahu a'lam. Hakikat daripada secara zahir dicabutnya hidayah seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya mungkin kurang doa, mungkin kurang memohon kepada Allah, mungkin tidak meminta agar hatinya diberikan di atas ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala, di atas hidayah. Ya Allah a'lam bishawab. Ini barangkali para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain, pelajaran yang bisa kita sampaikan. Maka semoga setidaknya bisa menjadi bekal ilmu untuk kita semuanya, dan kita berharap semoga Allah jaga saya, jaga Bapak Ibu semuanya dari berbagai macam fitnah, termasuk juga anak-anak kita, termasuk pasangan kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, paman bibi kita, karib kerabat kita. Ya, kita memohon kepada Allah, semoga Allah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita dan mereka semuanya, dan Allah jaga kita semuanya di atas lindungannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, ini barangkali yang bisa disampaikan para jamaah sekalian. Jika ada pertanyaan, maka kami persilahkan. Silakan yang mau langsung atau pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya setan itu dapat menyiksa kita dengan harta dan pamangan dunia serta ini. Maka selesai kita itu kita melakukan kembali kepada Allah dan semakin kita tadi dengan sholat. Maka itu hasilnya bagaimana? Iya. Masalah apa? Masalah ilmu. Ya, secara umum ya. Orang itu ingin dekat dengan ibadah apapun itu ya, dengan sholat, dengan apapun. Semuanya tidak mungkin terjadi kecuali atas kehendak Allah. Baik untuk diri kita, anak kita, istri kita dan lain sebagainya, semuanya tidak akan bisa mendapatkan kedekatan dia dengan kebaikan kecuali atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir innama anta mudzakir." Ingatkan, kamu enggak usah capek-capek, kamu enggak usah berputus asa, kamu enggak usah banyak pikiran. Kenapa? Karena tugasmu innama anta mudzakir. Karena tugasmu hanyalah mengingatkan. Allah tegaskan lagi, "Lasta 'alaihim bimusaytir." Engkau Muhammad tidak bisa menguasai dia, enggak bisa. Lasta 'alaihim bimusaytir. Engkau tidak bisa. Kamu ingin A, dapatnya A, enggak bisa. Kamu ingin si fulan jadi B, dapatnya B, enggak bisa. Karena kenapa? Yang menentukan itu Allah. Kamu cuma sampaikan, saya pengen A, pengen B, pengen C. Si A jadinya B, B jadinya C, C jadinya A, itu urusan Allah. Ya, maka untuk diri kita pun demikian. Kita mau menguasai, oh saya bisa di atas hidayah pasti. Nggak bisa, Pak. Maka kalau kita bicara diri saja kita nggak bisa, dalam tanda kutip memastikan untuk diri kita ini apakah nanti berujung berakhir kebaikan atau tidak, apalagi orang lain yang hatinya seolah yang secara fisiknya seolah-olah ya saya terima, tapi hatinya ternyata nolak. Nggak tahu kita. Itu aja ya. Jadi pertama bicara kehendak Allah berarti kita banyak berdoa. Yang kedua bicara fikihnya atau sikapnya berarti kita berusaha. Ya, dan usaha yang sebagaimana poin-poin kita sampaikan agar dia kembali ke jalan ilmu yang sahih, iman yang sahih, bergaul dengan orang-orang saleh, maka itu yang dibutuhkan.
Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, hafal 4 prinsip tersebut. Untuk yang keempat, ana belum paham sekarang Ustaz. Enggak, poinnya ada 3 saja. Ya, saya nggak sebutkan 4, ada 3 prinsip. Yang nggak paham karena memang nggak ada poin yang keempatnya. Jadi, adapun berikutnya tadi setelah 3 poin itu pembahasan secara umum ya. Bagaimana kita menyikapi apa? Menyikapi fitnah. Tapi sumber yang menjadi senjata ampuh kita agar kita terlindungi dan terjaga dari fitnah ada 3 tadi. Yang pertama apa? Iman yang sahih dan ibadah yang sahihah. Yang kedua, ilmu yang sahih. Yang ketiga, bermuamalah dan saling menguatkan dengan saudara-saudaranya ya, dalam menuntut ilmu, dalam berdakwah, dalam beribadah dan lain sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mengalami sendiri gitu, ketika anak yang masih sekolah, yang masih kecil gitu, sesuatu yang tidak bisa dihindarkan ketika memang mereka berhadapan dengan gadget. Mungkin Anda minta saudara itu kira-kira kalau misalnya memang saat ini bentuk pendidikannya seperti itu, kalau nanti mungkin ada kesalahan dalam diri Anda yang di pola sehat kira-kira untuk merubah itu seperti apa ya? Iya. Dan anak-anaknya mungkin. Pertama, anak tanya dulu, usia anaknya berapa? 1 9 tahun, 1 6 tahun. Nggak jauh dengan anak saya yang 1 8 tahun, satunya 5 tahun. Dan nggak jauh dengan pengalaman saya karena anak saya nggak sekolah. Sekolahnya online. Berarti dengan apa? Dengan gadget. Nggak datang, saya nggak kasih seragam untuk datang ke sekolah, saya anterin nggak. Online. Ya. Maka ini nasihat untuk saya, untuk kita semuanya. Bagaimana anak itu terhindar, sedangkan di zaman sekarang dibutuhkan, gadget itu dibutuhkan, internet itu dibutuhkan. Berikan sesuai dengan porsinya saja. Sama kayak kita kasih nasi. Nasi kan sumber kebaikan ya, dalam tanda kutip, untuk kenyang, untuk makan, untuk asupan. Tapi kalau kelebihan gimana? Jadi penyakit. Nah, maka handphone juga ketika dibutuhkan anak, ya sesuai dengan kadarnya. Untuk belajar ya untuk porsi belajarnya aja, tidak untuk yang lainnya. Sama sekali saya katakan tidak secara mutlak untuk yang lainnya. Misalnya kalaupun dibutuhkan misalnya sumber belajar dari internet di luar pelajaran yang memang seperti anak saya, di luar pelajaran dari yang memang sudah terjadwalkan, maka misalnya ya kita tontonkan anak-anak YouFeed misalnya ya, itu boleh, tapi tetap dalam pengawasan. Bisa tanya ya, tanya istri saya, istri ya, nanti misalnya ada ummahat tanya istri tentang saya, bagaimana saya dan istri menyikapi anak tentang handphone. Mereka pegang aja udah kita tegur sudah. Pegang untuk saya kemarin di pondok mati lampu, anak pegang handphone untuk senternya aja Pak, udah saya larang. Saking gak maunya saya itu Pak, saking pengen anak itu anti dengan handphone lah, itu dulu aja. Padahal buat apa? Buat cahaya. Simpan. Saya bilang simpan. Udah simpan aja, jangan pegang handphone. Karena nanti pertama begini, pertama pencet, pertama ini. Begitu Pak. Ya jadi apalagi di usia itu ya, janganlah. Kenapa kita sampaikan demikian? Pertama fitnahnya besar, anak-anak tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Anak-anak tidak bisa membedakan sumber yang benar, mana sumber yang salah. Itu diantaranya. Kemudian kita belum matang membina dia sehingga nanti ketika dia tumbuh dewasa dia bisa dengan bijak bagaimana
caranya mempergunakan, memanfaatkan internet dengan bijak gitu. Kan pengen begitu. Adapun nanti setelah dia dewasa, ke arah mana handphone itu dia akan gunakan, kan urusannya kembali kepada Allah. Yang penting usaha kita, anak kecil yang memang belum meranah untuk itu. Betul atau tidak? Kalau sudah dewasa kan mau dilarang dia bisa beli handphone sendiri, mau kita rampas dia bisa beli lagi. Kan begitu ya kalau sudah dewasa. Tapi kalau sejak kecilnya dia ditanamkan iman, ditanamkan muraqabatullah, ditanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang dia lihat, mungkin ada yang dia tonton, tapi kemudian dia istighfar, dia tahu dia salah. Kenapa dididik? Ya kalau bahasa gampangnya sederhananya, orang tuanya sudah jejelin terus tuh nasihat, jejelin terus wejangan, jejelin terus bimbingan, sehingga insya Allah akan bermanfaat. Gitu ya. Jadi ya sama pengalaman saya begitu. Aduh kalau internet begitu, tapi ya sesuai dengan porsinya, sesuai dengan hajatnya. Di luar itu sama sekali nggak boleh. Apalagi anak saya suka banget dengan namanya ngelihat cuaca. Di cuacanya berapa derajat sih begitu. Suka handphone itu dibuka, tablet dibuka, kemudian lihat cuaca. Hatta saya bilang, hatta untuk lihat itu nggak boleh. Hatta untuk lihat itu nggak boleh sudah. Udah itu jadi dipegang hanya untuk ketika belajar. Di luar itu nggak boleh, kecuali nonton YouTube yang kita pilihkan sendiri tontonannya untuk dia perdengarkan, untuk dia lihat sebagai tambahan wawasan. Alhamdulillah ya. Saya nggak mengira juga dengan belajar, ya nggak perlu sebut merek ya, takut jadi endorse, disangkanya saya dibayar nanti nama sekolahnya. Ini sekolah di salah satu sekolah. Alhamdulillah, dan gunanya, manfaatnya ada. Mufrodat jadi banyak ya, kemudian dia jadi bisa ngomong karena dia dituntut untuk ngomong baca, kemudian disampaikan di depan teman-temannya. Alhamdulillah ada. Jadi intinya sih anak itu kan masih ranah bermain, masih ranah rame-ramean, begitu. Jadi ya kita arahkan sesuai dengan umurnya dulu aja. Begitu barangkali ya. Dan orang tua saya tegaskan, jangan orang tua itu jadi sumber dia diberatkan hisabnya, bahkan jadi sumber keburukan. Banyak orang tua datang, Ustaz anak saya begini, ya udah rusak baru datang curhat ke Ustaz gitu. Paham ya? Ustaz, anak saya kecanduan game ini. Ya, awalnya siapa yang ngasih? Saya, Ustaz. Fasilitasi siapa? Saya. Ketika rusak dibelikan yang baru. Nah, ini sumber keburukannya Anda, saya bilang. Sumber keburukannya Anda berarti Anda juga yang harus mengobatinya. Nah, cuma kita maksudnya apa? Cuma kita menasihati. Maksudnya jangan nyalahkan siapa-siapa, ternyata sumbernya ada di dalam sendiri, dalam rumahnya sendiri. Ternyata siapa? Orang tuanya sendiri yang mengarahkan itu. Paham ya? Semoga bermanfaat ini untuk nanti, semoga rekamannya bisa dipotong, disebarluaskan ya untuk para orang tua. Karena memang ini lihat ya, Syekh sampai mengatakan apa? Minal fitanil azimah, termasuk fitnah yang sangat agung itu adalah apa? Internet. Ya. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Semoga Allah berikan keselamatan dan penjagaan untuk kita semuanya. Itu barangkali ya secara umum. Baik, ada lagi? Dan saya banyak temukan ya, saya mungkin ceritakan tanpa perlu menyebut nama, daerah asal dan lain sebagainya. Saya banyak temukan begitu bergampang-gampangan orang tua dalam masalah ini. Dan saya berani mengatakan ini kenapa? Karena saya memperketat urusan ini di dalam rumah tangga saya. Saya perketat benar-benar, saya nggak mau. Saya ngelihat ponakan aja, ini dibiarin. Saya begitu kok ke kakak misalnya, ini dibiarin gini, ini begini. Oh enggak, langsung direbut. Oh enggak. Kadang suka ngambil sendiri. Kalau saya enggak, saya tegur dalam tanda kutip ya, tegur dengan keras kalau anak sudah main handphone. Ya, jadi saya berharap orang tua pun bisa demikian. Karena kita tahu itu sumber fitnahnya luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan bermanfaat nasihat dari kami dan menjadi pelajaran, dan tentunya kita tidak tahu ya apa yang kita usahakan ini hasilnya kita nggak tahu. Kita hanya bisa memohon pertolongan kepada Allah, berikhtiar dengan cara yang baik, kemudian pasrah sama Allah bagaimana hasilnya. Yang penting kita terus iringi dengan apa? Dengan harapan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan, oh Ustaz ini sudah memperketat ini tapi buktinya begini. Misalnya ya, naudzubillah min dzalik, la qadarullah, semoga Allah tidak takdirkan itu pada saya dan pada kita semuanya. Kedepannya misalnya naudzubillah min dzalik, ya kita nggak bisa salahkan orang tua kalau sudah begitu. Yang penting orang tuanya sudah ikhtiar. Makanya saya sering tanya, kenapa kecanduan? Oh saya kasih, ya saya salahkan, saya berani salahkan karena dia yang menjadi sumber. Kalau Ustaz saya sudah usaha begini ya, sudah saya bilang, Bu, Pak, Ibu, Bapak ini adalah sumber doa yang paling mustajab untuk anak.
Jangan minta sama ustadz, jangan minta sama kiai, jangan minta sama habaib. Ibu pendosa, bapak pendosa, tapi doanya tetap dijamin dikabul sama Allah kalau untuk anak. Jadi jangan minta sama siapa-siapa. Engkau sebagai orang tua adalah doa yang paling mustajab untuk anak Anda. Karena Rasul tidak memberikan kata sifat bagi orang tua. Beda dengan anak. Anak gimana kata Nabi? Waladun salihun yad'u lahu. Betul enggak? Anak soleh yang mendoakan siapa? Orang tuanya. Berarti anaknya harus soleh. Tapi enggak ada orang tua dikasih syarat soleh dulu, enggak ada. Orang tua soleh yang mendoakan anaknya, enggak ada hadisnya. Yang ada apa? Yang ada apa? Doaul walid liwaladihi. Doa orang tua untuk kebaikan anaknya. Udah, selesai sudah. Jadi ya silakan doakan yang kuat untuk anak-anaknya. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.